Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Radikal Ahlak dengan NIM F5512122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kawasan konservatif Taman Nasional Lorelindo yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Taman Nasional Lorelindo merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Taman Nasional Lorelindo terletak sekitar 20 km dari Kota Palu. Taman Nasional Lorelindo terletak sekitar 20 km dari Kota Palu dan memiliki koordinat 119 derajat 58 hingga 120 derajat 16 bujur timur dan 1 derajat 3 hingga 1 derajat 58 lintang selatan. Nah, kalau dibandingkan dengan taman nasional lain di Indonesia, ukurannya sedang saja. Taman nasional ini secara resmi meliputi kawasan 217.991,18 hektar, sekitar 1,2% wilayah Sulawesi yang luasnya 189.000 km3 atau 2,4% dari sisa hutan Sulawesi, yakni 90.000 km, dengan ketinggian bervariasi antara 200 sampai dengan 2.610 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional Lorelindo memiliki luas dengan di beberapa wilayah, seperti di wilayah Kabupaten Poso memiliki sekitar 102.941,62 hektar, dan pada wilayah Kabupaten Sigi memiliki luas 112.792,8 hektar. Nah, Taman Nasional Lorelindo yang terletak di selatan Kabupaten Donggala dan di bagian barat Kabupaten Poso menjadi daerah tangkapan air bagi 3 sungai besar di Sulawesi Tengah, yakni Sungai Larian, Sungai Gombasa, dan Sungai Palu. Taman Nasional ini terbagi atas 3 kawasan, yakni Suaka Marga Satwa, Lore Kalamanta, Hutan Wisata Danau Lindo, dan Suaka Marga Satwa Sopu, Basa. Penetapan Taman Nasional Lorelindo. Penetapan Taman Nasional Lorelindo pada tahun 1999 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 464 hingga KPTS 2 1999 tanggal 23 Juni 1999 tentang penetapan kelompok hutan Lorelindo seluas 217.991,18 hektar. Namun, karena adanya tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, maka dilakukan perubahan penuntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial. Dan pada tahun 2014 mengalami perubahan luasan menjadi 215.733,70 hektar berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 869 Menteri Kehutanan 2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut merupakan area-area di Taman Nasional Lorelindo. Yang pertama ada area penyangga dengan luas 503,735 hektar. Lalu ada area transisi dengan luas 1.461.263 hektar. Dan ada area inti itu sendiri dengan luas 217.991,18 hektar. Nah, ini dia statistik dari zona-zona tersebut. Nah, berikut beberapa hewan-hewan yang biasa terdapat di Taman Nasional Lorelindo. Yang pertama ada burung maleo atau makrofon. Lalu ada tangkasi atau Tarsius dentatus. Nah, lalu kemudian ada rangkong atau allo atau red knobet Ricticeros cassitix. Dan lalu ada kuskus beruang atau Sulawesi bir kuskus Ailurhops ursinus. Kemudian ada juga anoa gunung atau Bubalus quercy dan anoa dataran rendah atau Bubalus discretionis. Ada juga babi rusa atau babi rusa.
Lalu ada monyet jambul atau monyet hitam di Sulawesi atau Mancaca tonkeana. Nah, ada tangkasi atau tarsius. Nah, ada juga terdapat 5 jenis reptilan. Ada ular piton, lalu ada king cobra, ada kura-kura darat Sulawesi, lalu ada 4 jenis amfibi, 6 jenis insekta, dan 267 jenis burung di Taman Nasional Lorelindo yang teridentifikasi. Berikut merupakan sumber dari Idris Tinulele dan kawan-kawan 2006, Nagao Natural Environment Foundation, TV, dan Celebes Bird Club (PNC). Nah, kemudian ada 3 satwa prioritas, yaitu ada maleo, ada babi rusa, dan juga ada anoa. Nah, ada berikut statistik dari populasi spesies prioritas dari 3 hewan tersebut di Taman Nasional Lorelindo. Pada tahun 2013, maleo sebanyak 546 hewan, lalu anoa sebanyak 75 hewan, dan babi rusa sebanyak 64 hewan. Nah, pada tahun 2014, maleo memiliki dengan jumlah hewan yang sama, yaitu 546. Lalu ada anoa memiliki tambahan dengan 77 hewan, dan babi rusa memiliki 78 hewan. Nah, pada tahun 2018, tingkat hewan maleo di Taman Nasional Lorelindo meningkat sebanyak hingga 973 hewan. Lalu ada anoa dengan 101 hewan, lalu ada babi rusa dengan 34 hewan. Nah, pada tahun 2016, maleo meningkat lagi hingga 1001 hewan, dan anoa menurun drastis hanya tersisa 36 hewan. Lalu ada babi rusa meningkat lagi dengan 91 hewan. Berikut peta sebaran populasi satwa anoa, maleo, dan babi rusa. Nah, Taman Nasional Lorelindo memiliki fauna dan flora endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis Wallace yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia. Taman nasional ini merupakan habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi. Anoa, babi rusa, rusa binatang hantu, Keratonkea, kasus marsupial, dan binatang pemakan daging terbesar di Sulawesi, musang Sulawesi, hidup di taman ini. Taman Nasional Lorelindo juga memiliki paling sedikit 5 jenis bajing dan 31 dari 38 jenis tikusnya termasuk jenis endemik. Setidaknya ada 55 jenis kelelawar dan lebih dari 230 jenis burung, termasuk maleo, 2 jenis enggan Sulawesi yakni julang Sulawesi dan kengkareng Sulawesi. Burung enggang berbuncak juga disebut rangkong atau burung allo, menjadi penghuni Taman Nasional Lorelindo. Ribuan serangga aneh dan cantik dapat dilihat di sekitar taman ini, seperti kupu-kupu berwarna mencolok yang terbang di sekitar taman maupun sepanjang jalan setapak dan aliran sungai. Nah, ini ada pengakuan WWF dan IUCN. Kawasan Lorelindo juga diakui sebagai tumbuhan Center of Plant Diversity (CPD). Secara keseluruhan, WWF dan IUCN telah mengidentifikasi 234 CPD termasuk Taman Nasional Lorelindo, salah satu di dalamnya. Taman Nasional juga memiliki peninggalan megalitikum. Patung-patung megalit yang usianya mencapai ratusan bahkan ribuan tahun tersebar di kawasan Taman Nasional Lorelindo seperti Lembah Napu, Behoa, dan Bada. Sampai penelitian tahun 2013, di sana ada 1466 temuan megalitik dari 83 situs yang diungkap. Patung-patung ini sebagai monumen batu terbaik di antara patung-patung sejenis di Indonesia. Ada 5 klasifikasi patung berdasarkan bentuknya. Patung-patung yaitu yang pertama patung batu. Patung-patung ini biasanya memiliki ciri manusia, tetapi hanya kepala, bahu, dan kelamin. Kalamba, ini adalah bentuk megalit yang biasanya ditemukan dan menyerupai jambaran besar. Mungkin ini adalah tempat persediaan air atau juga tempat menaruh mayat pada upacara penguburan.
Lalu ada tutuna. Ini adalah piringan-piringan dari batu, kemungkinan besar menutup Kalamba. Batu dakon, batu-batu berbentuk rata sampai cembung yang menggambarkan saluran-saluran, lubang-lubang tidak teratur dan lepuan-lepuan lainnya. Dan yang terakhir ada lain-lain, yaitu mortar batu seperti tiang penyangga rumah dan beberapa bentuk lain juga ditemukan. Nah, pada Taman Nasional Lorelindo juga terdapat tanaman obat. Hasil inventarisasi LPA Awam Green tahun 2000 ditemukan 415 jenis material obat tradisional dan 287 jenis tumbuhan bahan pengobatan tradisional. Jenis tumbuhan yang digunakan umumnya adalah kelompok tumbuhan berupa ternak 50%, umbi-umbian hijau 15%, rumput-rumputan 15%, perdu 6%, dan bagian pohon 14%. Adapun bagian yang paling banyak digunakan adalah daun 60%. Dari sumber leaflet mengenal tanaman obat di Taman Nasional Lorelindo tahun 2004. Nah, berikut merupakan beberapa tanaman tersebut. Yang pertama ada pohon leda atau Eucalyptus. Lalu ada wanga Bigaperta filaris. Kemudian ada rotan Calamus sp. Lalu ada kantung semar Nepenthes spp. Kemudian ada pohon damar Agathis tamara. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada saat saya menjelaskan video tersebut mengenai Taman Nasional Lorelindo. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.